menceritakan satu dongeng dari Dinda Kusuma yang berjudul Ketua Sang Merpati. Hari ini tampak begitu indah dan cerah di hutan rimba. Seluruh penghuni hutan sedang berkumpul untuk mendengarkan ketua dari Sang Merpati. Selain singa si raja hutan, Merpati juga begitu dihormati dan disayangi oleh seluruh penghuni hutan rimba. Merpati begitu disayangi dan dikagumi karena sifatnya yang baik hati, cerdas, dan bijaksana. Wah, sudah lama aku merindukan Sang Merpati, ucap kelinci. Iya kelinci, aku juga begitu merindukannya. Aku merasa bahagia melihat dan mendengarkan Merpati berbicara. Timpal gajah. Tidak lama kemudian, Merpati pun datang dengan kepakan sayapnya yang indah. Seluruh penghuni hutan yang telah berkumpul tersenyum melihatnya. Selamat pagi teman-temanku para penghuni hutan. Sapa Sang Merpati. Selamat pagi Merpati, sahut seluruh penghuni hutan bersamaan. Bagaimana keadaan kalian? Apakah ada yang membuat kalian bersedih selama aku tidak ada? Tanya Merpati kepada seluruh penghuni hutan. Pertanyaan Merpati tersebut membuat seluruh penghuni hutan diam. Namun tidak lama kemudian Tupai berbicara. Merpati, sebenarnya aku sedih sekaligus marah kepada monyet, ujar Tupai. Mengapa begitu? Tanya Merpati. Karena monyet sering mengambil buah-buahan yang sudah aku kumpulkan untuk persediaan makananku. Aku sudah menebusnya, namun monyet masih saja tidak peduli dan terus mengambil buah-buahanku, jawab Tupai. Mendengar hal itu, monyet pun membela diri bahwa pada awalnya dia tidak sengaja mengambil kumpulan buah yang jatuh. Ia tidak tahu kalau buah itu milik Tupai. Kemudian Tupai langsung menuduhnya telah mencuri. Bukan hanya itu, Tupai juga memarahi dan mencemoohnya. Karena merasa sakit hati, monyet pun sengaja mengambil buah makanan Tupai pada hari berikutnya. Nah kan benar, kamu memang pencurinya monyet, teriak Tupai. Aku mengambilnya karena kamu menyebalkan dan membuatku sakit hati. Semua ini karena hinaanmu itu Tupai, ucap monyet dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Melihat hal tersebut, para penghuni hutan lainnya pun berusaha melerai serta mendinginkan emosi monyet dan Tupai. Sementara itu, Merpati terdiam sejenak. Ia menunggu monyet dan Tupai mulai mereda. Setelah mereka berdua sudah terlihat tenang, Merpati pun kembali berbicara. Temanku Tupai, mengapa kamu tidak menegur monyet dengan baik-baik terlebih dahulu? Tanya Merpati. Aku marah dan kesal sekali Merpati. Aku melihat monyet mengambil buahku ketika aku kelelahan selepas mengumpulkan buah-buahan itu dari sekitar hutan, jawab Tupai dengan kepala yang menunduk. Merpati memahami kondisi Tupai. Rasa lelah bisa membuatnya mudah marah, apalagi ketika melihat monyet mengambil buah-buahannya. Namun, Merpati juga tetap ingin mendengar alasan dari sisi monyet. Temanku monyet, mengapa kamu mengambil buah-buahan itu begitu saja? Merpati, aku sungguh tidak tahu bahwa kalau buah-buahan itu adalah milik Tupai. Aku juga tidak tahu kalau buah-buahan itu dikumpulkan olehnya dengan susah payah. Kondisiku saat ini sedang kelaparan. Jadi ketika melihat ada kumpulan buah di tanah, langsung saja aku ambil. Aku mengira buah-buahan itu jatuh sendiri. Jelas monyet. Monyet, jika kamu tahu bahwa itu adalah buah-buahan yang dikumpulkan Tupai dengan susah payah, apakah kamu akan tetap mengambilnya? Tanya Merpati. Tentu tidak, Merpati. Apabila aku tahu itu adalah buah-buah yang dikumpulkan Tupai dengan susah payah, aku akan meminta sedikit buahnya karena aku sedang kelaparan, ucap monyet. Melihat raut wajah Tupai yang terharu dan sedih dengan apa yang dikatakan monyet, Merpati pun beralih bertanya kepada Tupai. Tupai, jika kamu tahu monyet sedang sangat kelaparan, apakah kamu akan memberi sedikit buah-buahan yang susah payah kamu kumpulkan? Tentu saja, bagaimana bisa aku tega membiarkan monyet kelaparan padahal aku punya banyak makanan, ucap Tupai sambil menunduk. Mendengar hal tersebut, monyet tidak kuasa menahan air matanya. Ia menyesal dan sedih telah berperilaku buruk kepada Tupai. Tupai, ternyata kamu sungguh baik. Maafkan aku yang telah membuatmu marah dan kesal. Selama ini aku salah paham. Aku benar-benar minta maaf karena telah melakukan hal yang tidak benar dan tidak baik kepadamu. Tupai, ujar monyet. Tidak apa monyet, aku juga minta maaf karena kata-kataku telah menyakiti hatimu. Jika nanti kamu kelaparan lagi, kamu bilang padaku baik-baik ya. Aku pasti akan berbagi denganmu. Namun, jika aku tidak memilikinya, kita bisa menjadi buah-buahan bersama. Jadi, kamu tidak akan kelaparan lagi, kata Tupai. Mendengar hal tersebut,
tersebut, seluruh penghuni hutan yang sedang berkumpul di sana pun menangis haru. Tupai dan monyet berpelukan. Mereka menangis bersama dan saling memaafkan. Merpati tersenyum bahagia melihat teman-temannya kembali saling menyayangi. Terima kasih.